Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dengan NIM D021908, kelas Informatika C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai business plan business plan dari produk saya yang berjudul Santami atau sambal teh minyak sebagai olahan sambal tradisional. Yang melatar belakangi produk saya yaitu adanya tanaman kelapa yang banyak tumbuh di daerah tropis serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari. Salah satu bagian kelapa yang banyak digunakan adalah daging buah kelapa yang diproduksi menjadi olahan minyak kelapa atau coconut oil. Kemudian dari pengolahan minyak kelapa tersebut dapat menghasilkan limbah padat berupa ampas kelapa. Berbagai jenis limbah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang menjadi produk yang lebih berguna. Salah satunya adalah limbah hasil industri pangan. Dengan mengingat potensi yang ada serta mengingat potensi negatif dari limbah tersebut yang dapat mencemari lingkungan, maka muncullah pemikiran bagaimana mengubah sisi negatif menjadi sisi positif yang bermanfaat. Salah satu pemanfaatan dari limbah minyak kelapa dapat digunakan sebagai bahan olahan sambal yang mempunyai ciri khas tersendiri. Poin kedua yaitu problem and segment pelanggan. Di sini ada poin pertama yaitu tentang masalah yang akan dipecahkan oleh produk kami, yaitu sisi negatif dari limbah yang dapat mencemari lingkungan. Kedua yaitu rendahnya tingkat kreativitas masyarakat dalam mengelola limbah pangan menjadi suatu yang bernilai ekonomis. Kemudian solusi yang ada saat ini yaitu untuk saat ini hasil ekstrak minyak kelapa dalam pengolahannya, limbah minyak kelapa banyak digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian peran customer dalam bisnis ini adalah sebagai penunjang keberhasilan bisnis dengan memperhatikan pelanggan dan membawa dampak baik bagi bisnis. Kemudian unique proposition yaitu yang poin pertama yaitu keunikan produk. Keunikan Santami. Santami memiliki keunikan tersendiri karena terbuat dari bahan ekstrak minyak kelapa yang diolah secara manual sehingga memiliki ciri khas rasa tersendiri dan berbagai kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Kemudian perbedaan produk Santami dengan produk yang lainnya yaitu poin pertama, produk Santami memiliki bahan utama yang berbeda dengan sambal lain. Kemudian yang kedua yaitu produk Santami memiliki ciri khas rasa yang unik dan khas. Kemudian poin tagline produk Santami. Di sini Santami adalah sambal dengan ciri khas sempurna, tentu menjadi santapan idaman semua orang. Menikmati sambal dengan nasi hangat akan membuat Anda ketagihan dan dijamin nyaman di mulut. Santami pedasnya hot dan harganya adem. Kemudian di sini ada solusi dari permasalahan tadi yaitu kurangnya limbah perumahan sehingga membantu pemerintah dan mencegah juga penularan virus-virus ataupun penyakit yang ada. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan limbah pangan, khususnya pemanfaatan limbah ampas minyak kelapa. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai strategi marketing. Pertama yaitu membuat kemasan produk yang menarik. Di sini saya membuat strategi marketing dengan membuat kemasan karena untuk dapat menarik pelanggan untuk membeli dan mencicipi produk yang kita tawarkan karena kemasannya unik. Kemudian di sini juga yang kedua strateginya itu membuat website tersendiri sebagai sistem informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Di sini saya akan membuat suatu form di mana
pelanggan dapat mengisi dan memesan di website itu dan terhubung dengan admin kami. Kemudian di situ juga akan dipasangkan informasi-informasi produk serta di dalamnya terdapat foto-foto unik dari produk kami. Kemudian di sini juga yang ketiga itu promosi melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa baik kalangan balik anak kecil sampai kalangan dewasa semua memiliki media sosial. Dan saya pikir promosi melalui media sosial ini sangat efektif. Kemudian di sini juga kami melakukan inovasi produk. Kenapa melakukan strategi marketing itu selanjutnya melakukan inovasi produk? Karena hal ini dilakukan untuk mempertahankan daya tarik masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Kemudian di sini juga mengikuti event. Tujuan dari mengikuti event ini yaitu sebagai salah satu media promosi untuk diberikan kepada masyarakat. Kemudian di sini juga kami melakukan penjualan langsung. Di sini juga kami melakukan penjualan langsung khususnya di daerah sekitar yang tempat kami memproses atau mengolah sambal Samtami. Selanjutnya itu target konsumen. Target konsumen untuk kalangan dewasa khususnya pencinta makanan pedas. Karena Samtami adalah olahan sambal tradisional yang sehat dan bergizi serta tidak mengandung bahan berbahaya seperti pengawet makanan dan lain-lain. Wilayah pemasaran untuk saat ini wilayah pemasaran akan dilakukan di daerah Majene, tepatnya di Talumong, namun nantinya akan diperluas ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kemudian media sosial. Di sini produk kami juga akan dipasarkan secara online melalui media sosial dan seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sebagai media promosi. Kemudian di sini konstruktor. Di sini akan menguraikan mengenai bahan baku yang dipakai oleh produk saya yaitu ampas minyak kelapa, cabai merah, cabai cakra, tomat, bawang merah, bawang putih, gula pasir, garam, penyedap rasa, kemudian bahan bakar LPG di sini sebagai bahan sebagai bahan baku habis pakai, yaitu bahan bakar LPG, listrik, kemasan sambal, selat penutup kemasan, plastik kemasan, dan label kemasan dengan subtotal 247 untuk sekali produksi. Oke, baik, terima kasih. Inilah business plan untuk produk Samtami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.